Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Simanjuntak dari Prodi MIKA Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem kompensasi berbasis produktivitas. Sebelumnya kita harus tahu apa pengertian dari kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Contoh dari kompensasi itu sendiri, yang pertama kompensasi langsung, yaitu gaji pokok, tunjangan hari raya THR. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Yang ketiga, kompensasi non-finansial, yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan serta lingkungan kerja yang nyaman. Selanjutnya ada produktivitas. Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat dan tepat. Contohnya, yang pertama, petugas rekam medis berhasil melakukan pelayanan pendaftaran pada satu pasien selama 7 menit. Yang kedua, petugas rekam medis berhasil melakukan penginputan data analisis rawat jalan sebanyak 150 data pasien per hari. Yang ketiga, petugas rekam medis berhasil melakukan scan pada berkas rekam medis sebanyak 100 berkas rekam medis dalam satu shift kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara kompensasi dan produktivitas. Menurut Armstrong dan Taylor 2020, hubungan antara kompensasi dan produktivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti desain pekerjaan, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, serta sistem penghargaan. Kompensasi yang diselaraskan dengan produktivitas cenderung menghasilkan peningkatan output yang signifikan baik dalam bentuk kinerja individu maupun unit kerja secara keseluruhan. Nah, prinsip merit system. Manajemen kinerja sektor publik mengatakan bahwa sistem prestasi kerja atau merit system merupakan pendekatan dalam pemberian penghargaan kepada pegawai. Sistem prestasi kerja atau merit system merupakan pendekatan dalam pemberian penghargaan yang didasarkan pada prestasi hasil kerja atau job performance. Analisis efektivitas sistem intensif dalam meningkatkan mutu layanan informasi kesehatan. Yang pertama ada bonus, yang kedua jaminan sosial, yang ketiga pemberian penghargaan, yang keempat pemberian pelatihan kerja, yang kelima liburan bersama. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang soal kasus. Yang pertama, Rumah sakit Mitra Sehat menghadapi masalah tingginya ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data rekam medis elektronik, terutama pada bagian diagnosis dan tindakan yang berdampak pada klaim asuransi. Manajemen memutuskan untuk menerapkan sistem intensif finansial berupa bonus bulanan, namun bonus tersebut diberikan berdasarkan kecepatan input data atau petugas tercepat, tanpa memperhatikan akurasi dan kelengkapan. Mengapa desain sistem intensif di rumah sakit mitra sehat ini kemungkinan besar tidak akan efektif dalam meningkatkan mutu layanan informasi kesehatan? Yang A. Insentif finansial selalu lebih rendah dampaknya dibandingkan insentif non-finansial. Yang ke B. Bonus hanya diberikan kepada beberapa petugas yang dapat menciptakan rasa iri. C. Indikator insentif tidak selaras dengan tujuan utama mutu atau akurasi dan kelengkapan data. Dan D. Kecepatan input data adalah faktor di luar kendali petugas informasi kesehatan. Dan yang ke E. Instansi finansial harusnya berupa kenaikan gaji pokok bukan bonus. Nah, pembahasannya adalah jawaban yang tepat dari soal tersebut adalah C, karena efektivitas sistem intensif diukur dari sejumlah mana intensif mendorong perilaku yang diinginkan. Jika tujuan mutu adalah akurasi dan kelengkapan, intensif harus dikaitkan dengan indikator tersebut bukan hanya kecepatan. Nah, kita masuk pada soal kedua. Di Puskesmas Maju Jaya, staf pencatatan dan pelaporan SIK atau Sistem Informasi Kesehatan sudah memiliki kinerja yang memadai.
tetapi cenderung stagnan dan kurang inisiatif untuk melaporkan masalah sistem atau mengusulkan perbaikan. Kepala puskesmas ingin menumbuhkan budaya inovasi dan kepemilikan. Ia berencana memberikan insentif non-finansial berupa peluang melanjutkan pendidikan atau pelatihan khusus bagi staf yang secara aktif berkontribusi pada peningkatan sistem informasi kesehatan puskesmas. Berdasarkan kasus ini, insentif non-finansial berupa peluang pelatihan dianggap efektif karena menyentuh aspek motivasi yang mana? Yang A. Kebutuhan dasar fisiologis dan rasa aman. B. Kebutuhan akan pengakuan dan peningkatan keahlian atau pengembangan. Dan C. Kebutuhan akan imbalan materi langsung atau finansial. Yang D. Kebutuhan untuk menghindari sanksi dan tekanan kerja. Dan yang E. Kebutuhan sosial dan interaksi dengan rekan kerja. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B, karena insentif seperti pelatihan atau pendidikan berhubungan langsung dengan pengakuan atas potensi staf dan memberikan peluang untuk peningkatan kompetensi atau pengembangan diri yang merupakan motivator non-finansial yang kuat. Nah, sekian materi yang sudah saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.